ada 17 orang, sepertinya hadir semua ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu. Nanti lanjut dengan doa. Jadilah saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menghimpun kami di sini untuk mengikuti pelajaran agama. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar materi yang kami pelajari hari ini dapat kami pakai Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, terima kasih. Minggu lalu masih ingat pelajaran kita tentang siapa yang bisa ingat? Saya Oke, tugas gereja mewartakan. tugas gereja mewartakan, mantap. Bagaimana cara gereja melaksanakan tugas pewartaan? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, Yang pertama lewat pelajaran agama, yang hari ini kita akan membahas materi tugas gereja yang ketiga, yaitu menjadi saksi Kristus. Sama seperti dalam nyanyian tadi, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Diselamatkan itu berarti kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi bukan sekedar kita mempelajari, Ibu bacakan. Diharapkan nanti sesudah membahas ini, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dapat sekalian bisa menguraikan makna menjadi saksi Kristus berdasarkan homili dari Paus Fransiskus yang Anda baca nanti. Lalu yang kedua, melalui kisah Santo Stefanus dalam Kisah Para Rasul, Anda bisa menafsirkan makna menjadi saksi Kristus berdasarkan bacaan teks kitab suci. Lalu yang oke, sekarang kita masuk pada kegiatan yang paling pokok. Silakan saya minta satu orang untuk membaca wejangan dari seorang Paus, yaitu Paus Fransiskus. Siapa yang bersedia untuk membaca? Oke, Jesse, silakan. Yang bisa melihat di papan tulis, silakan baca di depan. Yang lain bisa lihat di teks. Iman tidak bisa dinegosiasikan. Gereja kita adalah gereja martir. Memberikan kesaksian keterpaduan iman dengan berani adalah sebuah ajakan dari Paus Fransiskus selama misa yang dipimpinnya di Kapela Casa Santa Marta. Dalam homilinya yang singkat, Paus mengomentari bacaan-bacaan Alkitab pada hari Sabtu masa Oktav Paskah. Yang pertama merujuk pada Petrus dan Yohanes yang memberikan kesaksian iman dengan berani di hadapan para imam kepala Yahudi, meskipun menghadapi ancaman-ancaman. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus yang bangkit menegur para pria yang beriman. Amin. Oke, terima kasih. Itu tadi wejangan itu sama nasihat ya dari Bapak Paus Fransiskus untuk kita semua. Bagaimana? Penuh dengan tantangan damai sekarang. Oke, Ibu minta mungkin ada yang mau bertanya dari cerita tadi, dari wejangan Paus tadi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa saja yang dikatakan Paus Fransiskus dalam wejangan tersebut? Apa saja yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam wejangan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ini. Kita harus seperti Petrus dan Yohanes itu tidak berdiam diri melainkan berani untuk mewartakan. Mereka semangat untuk mewartakan tentang Yesus. Dan seperti kata Bapak Paus tadi, apakah kita bisa sanggup seperti Petrus dan Yohanes? Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih. Terima kasih untuk semua tepuk tangan. Baik, sekarang saya mengajak Anda sudah duduk dalam kelompok ya. Ibu sudah bagi dalam kelompok kemarin itu ya. Sekarang Ibu minta di dalam kelompok Anda mencari di internet
Kamu duduk aja supaya terdengar diskusi dengan gampang. Usahakan semua di dalam kelompok itu aktif ya, jangan ada diam. Saya kasih waktu 10 menit. Bisa ya? Sudah kelompok 5? Sudah? Kitab suci. Silakan Anda buka kitab suci Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai dengan 8. Kepala dan yang tidak bersedat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disandarkan oleh di sebelah kanan Allah. Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah temukan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus menjadi mati dibunuh. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita coba mendalami teks kitab suci yang barusan saja dibaca. Di dalam kitab suci. Oke, silakan Anda kembali dalam diskusi kelompok untuk mendalami isi teks tersebut. Silakan Anda baca ulang kembali dalam kelompok teks supaya lebih paham. Saya kasih waktu 10 menit ya. Sudah kan? Ya, kelompok saya kelompok 4 sudah. Menarik kesimpulannya dan Anda menulisnya di dalam kertas manila. Ada lihat kembali lembaran Elgasus di zaman sekarang. Lalu yang kedua, berdasarkan kisah hidup para martir, tokoh-tokoh yang telah mengabdikan hidupnya yang saya tampilkan di papan tadi itu. Lalu apa pertanyaannya makna kemartiran dalam gereja? Seperti yang Anda sudah cari tadi. Presentasi, Anda boleh memberi tanggapan atau pertanyaan. Saya minta kelompoknya Sony, kelompok 2. Kasih kelompok kami, yaitu kelompok 4. Martir yang kami pilih yaitu Santa Agatha. Carilah. Kalau kita Anda sudah diskusi, Anda sudah kisah para martir, kemudian juga khotbahnya Bapak Paus Fransiskus, kemudian juga dari bacaan kitab suci. Kalau kita melihat bahwa menjadi saksi Kristus itu ternyata tidak gampang. Apa risiko yang kalau Anda membaca kisah para martir, risiko yang paling utama
Dicaci maki oleh orang lain. Caci maki, Dicemooh. dibunuh. Justru darah para martir itu iman gereja semakin berkembang. Ancam teror, apakah kita masih bertahan atau kita mulai mundur? Bertahan karena kita mengandalkan siapa? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Ingat, darah para martir sudah mencurahkan seluruh pribadi mereka supaya gereja tetap berkembang. Mereka sudah memberikan contoh yang terbaik. Petrus dan Yohanes dalam kisah pejangan Paustan itu, kemudian martir pertama. Katanya, kalau tidak saya ajak Anda untuk menonton sebentar kisah hidup Mother Teresa. Tapi karena suara yang kurang ini. Dan dia sekarang sudah menjadi seorang orang kudus. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita melakukan informasi. Paham? Sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau gitu saya akan membagikan lembaran evaluasi untuk Anda kerjakan sekarang. Silakan. Bagaimana, Derali? Bagaimana kesan Anda mengikuti pelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, Bu. Kita merefleksi diri kita sendiri sebagai seorang Katolik. Apakah saya selama ini sudah menunjukkan jati diri saya sebagai saksi Kristus dalam kehidupan masyarakat? Silakan Anda renung masing-masing, baik secara spiritual, secara rohani maupun secara sosial. Nanti tinggal Anda centang saja di lembaran yang akan saya kasih, kemudian dikumpulkan kembali. Lalu yang kedua, sebagai tugas rumah, Anda mencari salah satu martir yang paling Anda senangi. Kamu sudah? Ya. Di Katolik lain itu banyak, di internet juga banyak. Anda mencari salah satu martir yang paling Anda sukai, kemudian Anda baca riwayat hidupnya, lalu Anda menuliskan sebuah doa. Judulnya mohon keteladanan, misalnya mohon keteladanan dari martir Sebastianus. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Ya, itu dikerjakan dan minggu depan itu dikumpulkan. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Jadi sekian dulu pelajaran kita. Mari kita tutup